Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Anwar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan teknologi peralatan konstruksi dari kelompok kami, kelompok 4. Konten. Pendahuluannya ada bab 1 pemilihan proyek, bab 2 identifikasi kebutuhan pekerjaan, bab 3 skenario peralatan, bab 4 asumsi dasar. Lalu bab 5-nya itu perhitungan produktivitas dan biaya, bab 6-nya perencanaan peralatan, bab 7-nya analisis perbandingan, bab 8-nya kesimpulan, bab 9 itu daftar pustaka. Pendahuluannya. Pendahuluan laporan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah teknologi peralatan konstruksi yang diampu untuk semester 5 oleh Universitas Diponegoro. Bertujuan untuk menambah wawasan praktis tentang penggunaan teknologi dalam sektor konstruksi. Laporan disusun untuk merinci perencanaan, implementasi, sampai evaluasi pekerjaan konstruksi, khususnya dalam proyek gedung tingkat baru. Pembahasan termasuk analisis alat berat, produktivitas, dan efisiensi. Melalui penelitian ini, para mahasiswa diharapkan mendapat pemahaman lebih mendalam mengenai pilihan peralatan konstruksi yang sesuai kebutuhan proyek serta kemampuan melakukan analisis teknis dan ekonomis. Selanjutnya, bab 1, yaitu pemilihan proyek. Dimulai dari profil proyek, ada lokasi strategis, desain berbasis akademik, dan pembangunan berkelanjutan. Lokasi strategis yaitu gedung Teaching Factory terletak di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, memanfaatkan area kampus yang dekat dengan fasilitas pendidikan dan penelitian lainnya. Lanjut, desain berbasis akademik, gedung dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi mahasiswa, serta integrasi dengan program studi berbasis vokasi. Dan pembangunan berkelanjutan. Lokasi dan desain proyek dirancang dengan memprioritaskan efisiensi energi dan pengelolaan lingkungan. Deskripsi proyek yang pertama, struktur 5 lantai. Proyek ini menghadirkan gedung modern dengan tata ruang efisien, dilengkapi fasilitas standar pendidikan seperti laboratorium, ruang praktikum, dan aula kolaborasi. Yang kedua, aspek keberlanjutan. Gedung ini memanfaatkan material konstruksi ramah lingkungan serta pengelolaan keselamatan kerja untuk mendukung operasional yang aman dan hemat energi. Yang ketiga, pendekatan integratif. Fasilitas pendukung dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan akademik beragam, mulai dari riset inovatif hingga pembelajaran berbasis proyek secara kolaboratif. Bab 3, identifikasi kebutuhan pekerjaan. Bab 2. Jenis pekerjaan. Pekerjaan galian tanah merupakan bagian penting dalam pembangunan struktur fondasi, basement, maupun utilitas bawah tanah. Proses ini dilakukan untuk mencapai elevasi desain yang diperlukan melalui penggalian, pemindahan, dan pembentukan tanah. Kegiatan ini mencakup pemantauan kondisi tanah, pengupasan lapisan permukaan, dan pengontrolan kestabilan tebing galian. Tahapan galian harus mengikuti standar teknis dan pengawasan ketat untuk memastikan hasil sesuai desain. Alat yang digunakan dalam galian tanah terdiri dari ekskavator untuk menggali tanah, serta dump truck sebagai alat angkut material menuju lokasi pembuangan atau timbunan. Volume pekerjaan galian tanah ditentukan berdasarkan perhitungan geometri area galian dengan menggunakan rumus teknik. Untuk proyek ini, total volume galian yang teridentifikasi adalah sebesar 13.500 mm persegi. Terus jadwal pengerjaan dirancang efektif, yaitu 8 jam setiap harinya dengan durasi keseluruhan galian menggunakan 2 unit ekskavator dan 4 dump truck. Terus pelaksanaan pekerjaan ini mengacu pada kepadatan waktu dan efisiensi kerja untuk memastikan penyelesaian dalam kurun waktu 13 hingga 8 sesuai skenario operasional alat. Bab 3, skenario peralatan. Skenario A, konfigurasi alat berat. Skenario A menggunakan 2 unit ekskavator dan 5 unit dump truck untuk
memastikan pekerjaan galian tanah dengan volume 13.500 meter persegi dapat selesai dengan lebih cepat. Terus durasi pekerjaan dengan kapasitas produksi eskavator sebesar 280.487 meter persegi atau per jam, dan dump truck yang mampu mengangkat material dalam waktu efisien. Skenario ini memakan waktu pengerjaan selama 13 hari dengan 8 jam kerja setiap harinya. Terus efisiensi waktu, jumlah dump truck yang lebih banyak dalam skenario ini memungkinkan siklus angkut bekerja lebih cepat sehingga kedalaman material galian tercapai sesuai target lebih singkat. Terus ada pengelolaan alat. Itu dump truck ditempatkan secara strategis di sekitar ekskavator untuk mempercepat proses pemindahan material dari lokasi galian ke tempat pembuangan. Terus keunggulan skenario ini sangat cocok untuk proyek yang mengutamakan hasil dalam waktu yang lebih singkat meskipun dengan biaya operasional yang lebih tinggi. Konfigurasi alat berat. Skenario B menggunakan jumlah alat yang lebih sedikit, yakni 2 eskavator dan 4 unit dump truck, menghasilkan efisiensi penggunaan alat berat dalam pekerjaan galian tanah. Terus durasi pekerjaan. Dengan kapasitas produksi alat yang sedikit lebih rendah, durasi pekerjaan pada skenario ini mencapai 18 hari dengan jam kerja efisien selama 8 jam sehari. Terus efisiensi biaya. Penggunaan jumlah dump truck yang lebih sedikit memungkinkan penghematan anggaran terutama dalam sewa alat berat dan konsumsi bahan bakar. Terus produktivitas alat. Meskipun siklus kerja memakan waktu lebih lama, kombinasi alat tetap mampu memenuhi target volume pekerjaan dengan stabilitas operasional yang baik. Terus keunggulan skenario ini cocok diterapkan bila prioritas utama proyek adalah efisiensi biaya, meskipun membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan pekerjaan. Lanjut ke bab 4, asumsi dasar. Yang pertama dari asumsi dasar yaitu waktu pekerjaan. Perbedaan waktu pengerjaan tergantung pada jumlah alat berat yang digunakan. Skenario A yang menggunakan 5 unit dump truck membutuhkan waktu lebih singkat, yaitu 13 hari dibandingkan dengan skenario B yang membutuhkan 18 hari dengan 4 unit dump truck. Efisiensi pekerjaan meningkat pada skenario A karena penggunaan alat yang lebih banyak memungkinkan pekerjaan dilakukan di beberapa titik secara simultan. Durasi setiap hari kerja adalah 8 jam dengan perhitungan waktu kerja dan jumlah hari berdasarkan produktivitas alat berat yang digunakan. Lanjutnya ke efisiensi alat. Untuk yang efisiensi yang pertama, pada skenario A, produktivitas alat termasuk kategori menengah karena terdapat 2 unit ekskavator Sani SY365H dengan kapasitas bucket 1,6 meter kubik serta 5 dump truck untuk menunjang stabilitas siklus kerja. Untuk efisiensi yang kedua, skenario B ditunjukkan untuk efisiensi alat berat dengan produktivitas lebih rendah dibandingkan skenario A, hanya ada 4 unit dump truck yang digunakan, disertai menggunakan ekskavator Komatsu PC210 MO SE. Untuk efisiensi alat yang terakhir, produktivitas dalam setiap skenario dihitung berdasarkan kapasitas alat, waktu siklus, serta efisiensi kerja selama periode kerja harian. Selanjutnya ke kondisi lapangan. Struktur tanah pada proyek ini melibatkan jenis tanah tembalang yang membutuhkan perhatian khusus pada daya dukung tanah untuk memastikan kestabilan selama pekerjaan berlangsung. Kondisi lapangan yang bervariasi, seperti keberadaan tanah lunak atau berbatu, mempengaruhi metode penggalian yang dipilih dan memerlukan pertimbangan tambahan terkait keamanan lingkungan kerja. Untuk yang terakhir, kestabilan tanah juga menjadi faktor penting untuk menghindari risiko longsoran yang dapat menghambat kelancaran proyek. Untuk yang terakhir, harga bahan bakar. Bahan bakar utama yang digunakan untuk alat berat seperti ekskavator dan dump truck adalah solar.
karena efisiensinya dalam menghasilkan tenaga besar yang stabil untuk pekerjaan berat. Untuk mesin berbahan bakar diesel terbukti lebih ekonomis dan penggunaan pada RPM rendah memungkinkan alokasi biaya bahan bakar yang lebih hemat tanpa mengurangi produktivitas alat. Dan yang terakhir, konsumsi bahan bakar dihitung sesuai dengan kebutuhan operasional alat berat selama pekerjaan berlangsung, termasuk mempertimbangkan waktu idle dan beban kerja alat. Berikutnya bab 5, perhitungan produktivitas dan biaya. Tujuan perhitungan yang pertama, menentukan target waktu dan biaya. Perhitungan bertujuan untuk memperkiraan waktu pelaksana dan estimasi anggaran yang diperlukan dalam pekerjaan galian tanah. Yang kedua, optimalisasi alat berat. Identifikasi kapasitas alat membantu memastikan penggunaan alat yang paling efisien untuk mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, kompresi skenario kerja. Melalui analisis dua alternatif skenario kerja, pilihan metode pelaksanaan yang sesuai dengan target biaya dan waktu dapat dievaluasi. Perhitungan produktivitas dan kebutuhan alat. Untuk yang pertama, evaluasi ekskavator dan dump truck. Dibandingkan kapasitas kerja ekskavator Seni SY365H dan dump truck Hino 115 HD untuk menentukan kombinasi alat dengan produktivitas tertinggi. Untuk yang ketiga, simulasi waktu siklus. Perhitungan waktu siklus meliputi panggilan, pemuatan, hingga pengangkutan material untuk mengestimasi jadwal pekerjaan yang sesuai. Untuk yang ketiga, rencana kebutuhan unit alat. Kombinasi optimal jumlah dump truck dan ekskavator dirancang untuk mencapai target volume 3.500 meter kubik dalam waktu kerja yang minimum. Rencana anggaran biaya. Untuk yang pertama, perhitungan komprehensif. Rencana anggaran mencakup biaya alat, bahan bakar, tenaga kerja, hingga operasional lapangan untuk pekerjaan galian tanah. Untuk yang ketiga, analisis penghematan. Dengan mempertimbangkan dua skenario, biaya operasional yang efisien dalam jumlah dan durasi kerja dicatat sebagai pedoman. Yang ketiga, pengendalian proyek. Anggaran yang telah diperhitungkan digunakan sebagai alat kontrol selama proyek berlangsung agar sesuai dengan target finansial dan yang telah ditetapkan. Selanjutnya bab 6 yaitu perencanaan peralatan. Jenis peralatan, ekskavator digunakan sebagai alat berat utama untuk menggali tanah dan memindahkan material menuju dump truck. Dengan kemampuannya, ekskavator mempermudah pekerjaan galian di area proyek. Dump truck digunakan sebagai alat angkut untuk membawa material hasil galian dari lokasi proyek ke tempat penimbunan atau pembuangan, mempercepat proses transportasi material dalam jumlah besar. Kombinasi ekskavator dan dump truck memberi efisiensi dalam penggalian, transportasi, dan proses pembersihan material di lapangan. Jumlah peralatan. Proyek ini melibatkan 2 unit ekskavator agar proses penggalian berjalan optimal dengan waktu pengerjaan yang efisien. Untuk mendukung transportasi material, digunakan 4-5 unit dump truck yang bekerja secara sinkron guna mengangkut material dengan cepat. Perencanaan jumlah alat ini mempertimbangkan produktivitas alat dan kebutuhan volume pekerjaan untuk mencapai target waktu proyek. Selanjutnya, penempatan peralatan. Yang pertama, ekskavator ditempatkan di area lokasi galian dengan posisi yang memberikan ruang gerak yang cukup pada bucket saat bekerja. Yang kedua, dump truck diposisikan pada sisi pembuangan material, diatur pada sudut sekitar 90 derajat agar memudahkan proses transfer material dari bucket ekskavator ke bak dump truck. Yang ketiga, penempatan alat disesuaikan untuk meminimalisir waktu idle alat berat dan mempercepat siklus kerja antar alat. Selanjutnya, alur pekerjaan. Yang pertama itu persiapan lokasi, dimulai dengan pembersihan area dari tanaman, sampah, dan hambatan lain, diikuti dengan pengecekan elevasi dan batas galian. Selanjutnya, mobilisasi alat berat. Melibatkan pengoperasian ekskavator dump truck, memastikan alat berat dengan kondisi baik. Yang ketiga, proses penggalian. Ekskavator menggali tanah secara bertahap dengan material langsung dimuat ke dump truck untuk efisiensi waktu. Yang keempat, pengangkutan material. Dump truck mengangkut material ke lokasi pembuangan, menggantikan posisi secara bergantian untuk memastikan kelancaran proses. Terakhir, pembuangan dan finishing.
Dump truck membuang material di lokasi pembuangan, sementara eskavator membersihkan dan meratakan dasar galian untuk mencapai hasil akhir yang sesuai spesifikasi proyek. Selanjutnya, bab 7, analisis perbandingan. Tujuan analisis perbandingan yaitu menilai kinerja setiap skenario, membandingkan kelebihan dan kekurangan skenario A dan skenario B dalam mendukung perencanaan kerja konstruksi secara efisien. Habis itu ada optimalisasi metode pelaksanaan, memastikan metode yang digunakan mampu menghasilkan produktivitas maksimal dengan alokasi sumber daya yang efektif. Dan tujuannya juga yaitu menyediakan panduan keputusan, membantu pengambilan keputusan berbasis data untuk pelaksanaan pekerjaan galian tanah yang lebih efisien. Perbandingan produktivitas dan efisiensi kerja. Produktivitas skenario A. Dengan alat tambahan, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Hanya memerlukan 13 hari dengan 280 meter kubik per jam produktivitas. Efisiensi pada skenario B menggunakan alat lebih sedikit. Skenario ini fokus pada efisiensi biaya dibandingkan dengan kecepatan dengan waktu penyelesaian 18 hari. Kerja simultan pada skenario A. Kemampuan multitasking pada berbagai titik pekerjaan memungkinkan pengurangan waktu idle alat. Perbandingan biaya operasional dan sewa alat. Penghematan biaya di skenario B. Dengan 4 unit dump truck, biaya operasional lebih rendah meski durasi pekerjaan lebih lama. Investasi lebih besar di skenario A. Biaya lebih tinggi karena penggunaan 5 dump truck, namun durasi singkat memberikan keunggulan dalam proyek yang memprioritaskan waktu. Efektivitas anggaran proyek, biaya bahan bakar, serta tenaga kerja menjadi faktor kunci yang mempengaruhi perbandingan biaya antar kedua skenario. 8. Kesimpulan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, skenario A menawarkan penyelesaian proyek dalam waktu lebih singkat dengan penggunaan 5 unit dump truck, memungkinkan prioritas waktu turut dipenuhi. Yang kedua, skenario B memberikan efisiensi biaya yang lebih maksimal dengan penggunaan alat lebih sedikit, meskipun waktu penyelesaian proyek menjadi lebih lama. Dan yang ketiga, pemilihan skenario optimal bergantung pada kebutuhan proyek. Skenario A lebih cocok untuk proyek yang mengutamakan waktu, sedangkan skenario B lebih ekonomis dengan prioritas efisiensi biaya. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, skenario B direkomendasikan karena menggunakan alat berat lebih sedikit, sehingga biaya operasional menjadi lebih hemat dibandingkan skenario A. Yang kedua, durasi proyek yang lebih lama pada skenario B tetap dapat diterima, dengan tetap menjaga kelancaran pekerjaan tanpa mengurangi kualitas hasil konstruksi. Yang ketiga, efisiensi penggunaan alat pada skenario B membantu meminimalkan beban kerja, mempermudah manajemen operasional, dan mengurangi risiko teknis selama pekerjaan galian tanah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edit.